Dan sebelum kita membahas peluang Indonesia atau hitung-hitungan Indonesia lolos ke semifinal, kita lihat dulu friend klasemennya ya kan friend. Untuk klasemen sampai kemarin ya, untuk grup B itu Vietnam itu di peringkat pertama friend, poinnya 6. Kemudian Indonesia di peringkat kedua, poinnya 4. Kemudian di tanggal 18 itu juga akan ada pertandingan Laos melawan Myanmar friend. Laos kita lihat ya di klasemen, kita kembali lagi ke klasemen. Laos ini peringkat keempat ya friend ya, peringkat keempat. Myanmar peringkat kelima. Jadi seandainya mereka seri, Laos dan Myanmar itu seri, maka Laos nilainya 3, Myanmar nilainya 2. Jadi kalau seperti itu ceritanya, maka Laos dan Myanmar sangat berat sekali untuk menuju kedua ya. Jadi bagi Filipina, kalau sampai besok kalah lawan Vietnam, maka Filipina berat untuk ke peringkat kedua, berat ya. Kemudian Indonesia tinggal menyisakan satu pertandingan lagi, yaitu melawan Filipina. Jika ada yang ingin komen silahkan, nanti kita akan diskusi di video ini. Jika suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bangun Bola. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bangun Bola. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Selamat datang di channel Bangun Bola. Apa kabar friend? Bersama Bangun di sini. Apa kabar? Saya doakan semua yang nonton video ini, semua yang menemukan video ini, insya Allah diberikan kesehatan ya friend. Friend, kali ini saya akan membahas tentang hitung-hitungan Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 ya. Setelah kita kalah melawan Vietnam 0-1 di pertandingan kemarin ya di Vietnam. Ya, saya tidak akan membahas pertandingannya ya kan, karena sudah banyak di media sosial yang membahas tentang Indonesia melawan Vietnam, dan terus terang saya merasa ya di satu sisi kecewa terhadap hasilnya, skornya, tapi di satu sisi juga saya merasa bangga karena permainan kemarin menurut saya pribadi ya, ini lebih tenang Indonesia. Sampai ke menit ke-77 itu Indonesia bermain dengan tenang ya, bahkan masih ada beberapa percobaan gol ya oleh Detan. Nanti untuk Detan kita akan bahas tersendiri ya, insya Allah ya. Siapa itu Detan ya kan, dan kenapa dia dimainkan di babak kedua ya. Di babak pertama kemana dia? Jadi ini saya harus tanya ke STY sebenarnya, kenapa dia tidak dimainkan dari awal ya kan, dan kenapa juga Pratama Arhan tidak dimainkan dari awal. Jadi itu ya sudahlah, itu kita lupakan saja ya. Itu strategi, itu hak prerogatif STY ya. Yang saya ingin bahas kali ini adalah bagaimana hitung-hitungan Indonesia untuk bisa lolos ke semifinal Piala AFF setelah Indonesia kalah melawan Vietnam. Itu yang paling penting ya kan friend. Sebagai informasi, masih ada lagi satu pertandingan yang akan dilakoni, yang akan dilakukan oleh Indonesia, yaitu nanti di tanggal 21 melawan Filipina. Dan sebelum kita membahas peluang Indonesia atau hitung-hitungan Indonesia lolos ke semifinal, kita lihat dulu friend klasemennya ya kan friend. Untuk klasemen sampai kemarin ya, untuk grup B itu Vietnam itu di peringkat pertama friend, poinnya 6. Kemudian Indonesia di peringkat kedua, poinnya 4. Kemudian Filipina di poin ketiga, di peringkat ketiga maksud saya, itu poinnya 2. Kemudian di peringkat keempat Laos dengan nilai 2, dan Myanmar di klasemen paling bawah ya, di peringkat kelima, yaitu nilainya 1. Jadi kita nggak ngomongin grup A dulu, kita ngomongin grup B dulu friend ya. Jadi di grup B ini Vietnam yang paling berpeluang untuk lolos. Jadi bahkan saya boleh katakan Vietnam ini akan lolos ke semifinal, entah itu di peringkat kedua atau pertama ya kan, karena poinnya sekarang udah 6. Jadi Vietnam ini peluang lolosnya paling besar menurut saya, karena Vietnam nanti di pertandingan tanggal 18 hari Rabu itu dia akan melawan Filipina. Dan peluang untuk menang menurut saya sangat besar, karena menurut statistik Vietnam lebih banyak menang daripada Filipina ya kan. Bahkan kalau tidak salah saya 5 kali ketemu 5-5-nya menang kalau nggak salah itu Vietnam. Jadi seandainya Vietnam menang, maka poinnya adalah 9 ya. Poinnya adalah 9. Jadi Vietnam sebenarnya masih ada lagi satu lagi pertandingan terakhir melawan Myanmar ya.
Dan peluang yang paling besar adalah Vietnam di grup B ini. Kan gitu. Itu Vietnam. Kemudian di tanggal 18 itu juga akan ada pertandingan Laos melawan Myanmar, friend. Laos, kita lihat ya di klasemen, kita kembali lagi ke klasemen. Laos ini sekarang peringkat terakhir, peringkat keempat ya, friend ya. Peringkat keempat, Myanmar peringkat kelima. Jadi seandainya mereka seri, Laos dan Myanmar itu seri, maka Laos nilainya 3, Myanmar nilainya 2. Jadi kalau seperti itu ceritanya, maka Laos dan Myanmar sangat berat sekali untuk menuju kedua ya. Jadi Laos dan Myanmar kalau mereka seri besok berarti makin berat mereka. Nah itu. Tapi seandainya Myanmar menang, maka poinnya menjadi 4. Otomatis Myanmar akan naik sementara ke peringkat kedua. Hampir sama dengan Indonesia sebenarnya, sama poin. Nah nanti kita lihat selisih golnya. Indonesia selisih golnya sekarang kan 0, impas nih. Myanmar selisih golnya banyak. Kita lihat ya, skor selisih golnya adalah -1. Jadi tergantung nanti kemenangan Myanmar itu, seandainya menangnya banyak atau tidak. Itu Laos dan Myanmar. Kalau seandainya Laos yang menang, maka nilainya 5. Ya kan, karena sekarang kan 2. Maka secara sementara Laos akan naik ke peringkat kedua. Indonesia masih belum main melawan Filipina ya. Karena Indonesia akan main di tanggal 21 di hari Sabtu melawan Filipina. Vietnam akan menghadapi Filipina. Vietnam melawan Filipina, saya sangat besar kemungkinannya Vietnam menang. Sehingga Filipina poinnya akan tetap 2. Ya kan, kalau itu berat bagi Filipina. Kalau sampai besok kalah lawan Vietnam, maka Filipina berat. Untuk ke peringkat kedua berat ya. Kemudian Indonesia tinggal menyisakan 1 pertandingan lagi, yaitu melawan Filipina. Seandainya Indonesia menang, maka Indonesia dipastikan insya Allah dia akan peringkat kedua ya. Karena Vietnam ini seandainya Vietnam menang lawan Filipina dan Indonesia lawan Filipina menang, maka Indonesia akan menemani Vietnam ke babak 4 besar, ya kan? Tetapi jika Indonesia seri, maka Indonesia menjadi poinnya adalah 5. Nah kalau 5, maka kita tinggal melihat pertandingan yang lain, yaitu pertandingan antara Laos dan Myanmar. Tadi kan 5 ya. Kalau kita tinggal melihat pertandingan antara Laos dan Myanmar. Myanmar sama Laos ini memegang peranan kunci dalam dalam hitung-hitungan Indonesia. Jadi Myanmar lawan Laos tuh kalau saya berharapnya seri mereka ya kan. Nah, kalaupun nanti Laos yang menang, maka Indonesia harus bermain seri minimal dengan gol yang banyak supaya selisih golnya besar. Jadi intinya adalah Indonesia masih ada peluang sebenarnya untuk lolos ke semifinal. Kemungkinan ya insya Allah kalau lancar bisa duduk di peringkat kedua di bawah Vietnam. Dan nanti kita akan lihat siapa lawannya Indonesia. Kalau di grup A itu ya, lawannya kan di grup A di crossing ya. Jadi peringkat kedua grup B akan melawan peringkat pertama grup A. Kalau grup A ini secara hitung-hitungan Thailand lolos ke semifinal. Nah, sama Vietnam ini sama dengan Thailand. Jadi sudah posisinya sudah di atas dan kemungkinannya besar untuk lolos. Jadi Thailand bisa dipastikan lolos ke babak 4 besar, ya kan, ke babak semifinal, entah itu di posisi kedua atau posisi pertama. Kalau posisi pertama Thailand dan Indonesia duduk di peringkat kedua di grup B, maka Indonesia akan ketemu dengan Thailand. Nah itu hitung-hitungannya. Insya Allah Indonesia bisa lolos ke semifinal ya. Insya Allah kita doakan. Nah tapi akan melawan Thailand dan kita tetap optimis juga ya kan, karena Thailand juga menurunkan pemain-pemain muda. Tapi seandainya Indonesia masih bermain seperti melawan Laos, bermain seperti melawan Myanmar, maka berat kemungkinannya menurut saya Indonesia akan menang lawan Thailand kalau seperti itu. Kecuali Sintayong menurunkan tim terbaik, ya kan? Tim terbaik itu harus diturunkan oleh STY nanti melawan Filipina dan juga melawan Thailand jika lolos. Ini pesan untuk STY. Tolong jangan eksperimen. Kalau menurut saya kemarin melawan Vietnam, Indonesia masih ada sisi eksperimennya. Ada beberapa pemain ya yang tidak dimainkan sebelumnya dan tiba-tiba main melawan Vietnam. Nah ini kan eksperimen. Kalau STY mau eksperimen sebenarnya kemarin waktu melawan Myanmar atau melawan Laos, nah silahkan STY eksperimen. Tapi kalau melawan Vietnam kemarin seharusnya
STY masih bisa sebenarnya menurut saya menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Nah, ini analisa saya pribadi. Nanti jika ada yang ingin komen, silahkan kita akan diskusi di video saya ini. Dan saya tetap optimis Indonesia bisa masuk ke semifinal, ya kan? Dan Indonesia, saran saya atau saya berharap Indonesia bisa bermain konsisten, ya. STY bisa menurunkan pemain-pemain terbaik di setiap posisi, ya kan? Kita butuh pemain-pemain yang militan. Dan saya berharap juga Detan dimainkan dari awal. Detan diduetkan saja dengan Rafael Struijk itu bisa mengobrak-abrik saya rasa itu, ya kan. Kemarin kan ada 2 kesempatan Detan ya, melawan Vietnam kemarin ya. Jadi menurut saya Rafael Struijk bisa duet dengan Detan. Menurut saya intinya pertandingan Filipina menjadi sangat penting bagi kita, terutama untuk langkah kita ke semifinal. Mungkin itu, jika ada yang ingin komen silahkan, nanti kita akan diskusi di video ini. Jika suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bangun Bola. Terima kasih, Indonesia lolos Piala Dunia, Indonesia juara Piala AFF, dan Assalamualaikum.